Bagaimana kita bisa membuktikan neraka kepada orang ateis secara logis dan rasional? Tonton video ini sampai selesai. Pertama, yang harus kita pahami, orang ateis itu tidak percaya Tuhan dan tidak percaya surga dan neraka. Karena menurut mereka itu tidak ilmiah dan tidak bisa dibuktikan dengan sains. Tapi anehnya, walaupun mereka ateis, tapi mereka masih meyakini nilai-nilai baik dan buruk. Kenapa itu aneh? Oke, selanjutnya bayangkan saja saya seorang mafia besar, dan saya orang yang logis. Sekarang buktikan kepada saya kenapa mencuri itu buruk untuk saya menurut sains. Andaikan dia menjawab karena itu merugikan orang lain, lah, itu kan merugikan orang lain dan bukan saya. Kenapa saya harus peduli dengan orang lain? Terus ada lagi yang menjawab, kalau kamu mencuri, kamu bisa ditangkap polisi. Saya akan menjawab, karena saya mafia besar, saya tidak perlu takut polisi. Saya bisa suap semua polisi dan hakim yang ada. Jadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, sains tidak bisa membuktikan bahwa mencuri itu buruk. Tapi, jika kita tanya ke ateis, apakah mencuri itu buruk? Pasti mereka menjawab buruk. Bahkan, walaupun dia pencuri, dia pasti tahu mencuri itu buruk. Jadi, dia tidak percaya surga dan neraka karena alasan sains. Tapi, kenapa dia bisa yakin mencuri itu buruk? Padahal sains juga tidak bisa membuktikan mencuri itu buruk. Karena dia tahu mencuri itu buruk dari nilai agama yang ada di masyarakat, bukan dari sains. Nah, terus buktinya apa kalau Tuhan itu ada secara rasional? Simak video Ustadz Felix Xiao yang satu ini. Seorang ahli matematik namanya Roger Penrose, dia pernah bilang, kemungkinan alam semesta terjadi secara kebetulan adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 1/23. Berapa kira-kira? Permasalahan ini ternyata hanya bisa diselesaikan oleh anak bahasa. Kenapa bisa begitu? Karena 1/10 pangkat 10 pangkat 1/23 orang bahasa mengatakan jawabannya mudah, more than impossible. Lebih dari tidak mungkin bahwasanya semuanya ini tercipta secara kebetulan. Teori di dunia cuma ada dua, entah alam semesta terjadi secara kebetulan, yang kedua entah alam semesta terjadi secara perhitungan, desain. Kalau kebetulan itu nggak mungkin, maka cuma tersisa satu kemungkinan. Apa? Tidak mungkin Tuhan tidak ada. Dalam pikiran saya, berarti Tuhan pasti ada. Atau Tuhan harus ada. Karena kalau Tuhan nggak ada, saya harus menemukan angka ini berapa, dan saya harus menemukan bagaimana dunia ini tercipta. Nah, kalau Tuhan itu ada, terus agama mana yang harus diikuti? Karena setiap agama mengeklaim agamanya paling benar. Tentu saja Islam, karena hanya Islam agama yang logis dan sejalan dengan sains. Ayat sains di dalam Al-Quran 80% benar dan 20%-nya ambigu, yaitu bisa benar, bisa salah. Secara logis, 20% pasti benar juga dan akan dibuktikan oleh sains di masa depan. Satu-satunya kitab suci yang tidak memiliki kontradiksi, yang mengandung mukjizat bahasa dan sejarah dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, sains tidak bisa membuktikan surga dan neraka, tapi sains bisa digunakan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Bahwa agama Islam itu agama yang benar dan Al-Quran itu benar datangnya dari Sang Pencipta. Sehingga apapun yang dikatakan Al-Quran, termasuk surga dan neraka, bisa menjadi hal yang bisa diterima kebenarannya. Jadi, walaupun surga dan neraka tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi bisa dibuktikan secara rasional dengan Al-Quran. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika ada mafia yang membunuh 100 nyawa dan jika dia tertangkap, apa hukuman yang setimpal untuk dia? Hukuman mati. Itu hukuman yang paling berat dan itu pun tidak setimpal karena yang dibunuh 100 nyawa. Sedangkan mafia ini hanya bisa mati 1 kali.
Jadi masih ada 99 nyawa lagi yang belum menemukan keadilan. Nah, keadilan itu hanya bisa didapat di akhirat nanti saat mafia ini dimasukkan ke dalam neraka. Dia bisa disiksa selama-lamanya sesuai kejahatan yang dia perbuat. Kalau nggak ada surga dan neraka, berarti nggak akan ada yang namanya keadilan. Kenapa harus ada yang namanya keadilan? Coba simak penjelasan Ustadz Felix Xiao yang satu ini. Allah memberikan seseorang itu sesuai dengan kadar apa yang dia lakukan. Dan itu harus. Coba lihat deh. Apakah dikatakan bos yang baik apabila dia menyamaratakan antara seluruh karyawannya? Ada karyawan yang rajin, ada karyawan yang malas, ada karyawan yang kurang ajar, ada karyawan yang punya adab, semuanya disamain. Itu jadinya justru nggak adil. Nanti orang-orang yang berusaha keras akan bilang, ngapain gue berusaha keras kalau seandainya yang nggak berusaha pun juga akan dihargai sama. Kenapa saya harus beradab kalau yang kurang ajar pun akan diperhatikan dengan cara yang sama, akan diberikan rewards dengan cara yang sama, dan saya nggak berbuat dosa pun akan dikasih punishment dengan cara yang sama. Jadi rewards dan punishment adalah sebuah hal yang alamiah. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Di ayat ini kita bisa tahu balasan yang sempurna, keadilan yang sempurna itu hanya bisa didapat di akhirat nanti. Oke ikhwan fillah, semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.